Cerita kali ini berasal dari salah satu kampus ternama yang berada di sekitar Sleman, Yogyakarta. Kampus yang sudah berdiri dari tahun 1958 ini punya banyak cerita horor yang menyelimutinya. Kenalin, nama gue Roni. Gue udah lama kerja sebagai koboi kampus. Maksud gue security kampus. Hehehe. Awalnya, gue cuman kerja sebagai penambang pasir. Tapi di tahun 2013, gue diajak sama temen gue buat ngikut seleksi menjadi security. And then, gue akhirnya keterima jadi security kampus. Banyak kejadian yang gue alami sebagai security. Tapi kali ini, gue bakal cerita pengalaman horor gue di kampus ini. Pertama kali bekerja, gue bertugas seperti biasa. Keliling area depan sampai belakang kampus. Pas gue ada di area belakang kampus, gue tiba-tiba mendengar suara keramaian di salah satu kelas. Kayak ada kegiatan perkuliahan, tepatnya di lantai 2. Gue mencoba samperin tuh kelas pelan-pelan. Jujur, gue penasaran, gimana bisa ada perkuliahan di jam 11 malam. Anehnya, pas gue udah sampai di lantai 2, suara itu hilang tanpa jejak. Karena gue benar-benar penasaran, gue coba ngecek setiap kelas. Dan memang benar-benar gak ada tanda-tanda manusia. Cuma ruangan kosong dan lorong yang diselimuti kegelapan malam itu. Shit, ini gue gak salah denger kan? Seketika bulu ketek gue mulai merinding. Bulu kuduk maksudnya. Karena merasa gak nyaman dan aman sendirian di lantai 2 ini, gue balik ke lantai dasar. Pelan-pelan, gue nurunin nih tangga dengan rasa was-was. Dalam hati, gue sih ngebatin. Iki nek krungu meneh, aku kudu nemu sekondi suara nih. Suara itu kembali muncul. Suara keramaian di tengah heningnya malam. Bahkan lebih kenceng dan rame suaranya. Jujur, gue bingung antara mau balik ke lantai 2 atau kembali ke pos. Dibilang berani mah berani. Dibilang takut ya takut juga sih. Tapi gue penasaran. Ya udah deh, gue coba beraniin diri naik ke lantai 2 lagi. Dengan langkah perlahan sembari menyalakan senter dan mengarahkan cahaya senter ke segala penjuru gedung, nafas gue mulai berat. Berasa seolah semua mata tertuju ke gue di tengah gelapnya malam ini. Kebetulan ada pintu gerbang teralis di lantai 2. Gue pelan-pelan buka. Suara ngik dari tuahnya pintu ini bikin suasana semakin merinding. Sekarang gue sepenuhnya udah di lantai 2. Kiri kanan gue coba sorot pakai senter. Sampai akhirnya, astagfirullah, sekelibat ada bayangan anak kecil lari sekelibat. Gue coba kucek mata dan bayangan itu hilang. Gue coba mendekat, pelan-pelan. Di ujung lorong gue lihat ada anak kecil lagi tiduran di lantai. Gue masih berpikir positif. Meskipun dari segi logika manapun, emang mustahil ada anak kecil ketiduran di lantai 2 kampus tengah malam gini. Fuck, gue kira cuma satu anak. Ternyata semakin gue penasaran, sosok anak kecil itu makin banyak. Ada yang gelantungan, kaki di atas, kepala di bawah, kayak kelelawar lah. Ada yang cekikikan gak jelas. Sontak, gue jatuh dalam posisi duduk.Gue bengong. Mendadak, badan gue kaku. Mana posisi senternya mengarah ke lorong itu. Tampak semua kengerian yang belum pernah gue lihat seketika gue lihat. Dengan tekad dan bermodalkan keyakinan, gue coba berdoa dalam hati. Dan yes, gue bisa berdiri. Langsung lari kocar-kacir. Bahkan, pintu gerbang teralis lantai 2 gue tutup kenceng, sekenceng-kencengnya. Anak tangga gue libas dengan cepat turun menuju lantai dasar. Gue sempat terjatuh dan terguling beberapa kali. Namun, tidak menghiraukan dengan tujuan yang penting gue selamat. Gue berlari dengan cepat menuju pos jaga dengan nafas tak beraturan. Teman-teman security lain yang sudah membaringkan badan, heran kenapa gue ngos-ngosan dengan muka lemas penuh keringat. Gue coba menceritakan apa yang gue lihat. Namun respon teman yang lain hanya berkata, "Wes, berarti kowe diterima Joko ning kene." Mereka tertawa terbahak-bahak. Pagi hari setelah kejadian malam itu, gue merasa badan gue jadi lemas. Bahkan merasakan panas di bagian dada setiap malam hingga 7 hari lamanya. Kali ini, di hari ke-8 gue bekerja, gue mengalami kejadian tak kalah menakutkan bersama teman yang sudah senior. Sebut saja Pak Rebo. Di tempat gue bekerja, ada salah satu gedung yang dianggap paling angker. Tepatnya di sebuah gedung perpustakaan. Yap, tempat sumber ilmu yang membosankan ini adalah tempat favorit The Demit di sini. Damn. Dari cerita senior satpam yang lain, banyak yang sering diganggu ketika berjaga di perpustakaan. Gue diminta oleh sang komandan untuk berjaga malam di perpustakaan itu. Karena kabarnya akan ada demo besar-besaran besok pagi.
Nasib, nasib. Alih-alih agar tidak ada yang sabotase perpustakaan yang masih satu gedung dengan gedung birokrasi kampus, gua dan para Rebo berjaga dan berkeliling sekitar gedung perpustakaan, memastikan tidak ada mahasiswa yang masuk ke dalam gedung. Tepat jam 11 malam, gua berkeliling dan masuk ke dalam lorong rak buku satu persatu. Dengan senter kecil yang gua bawa, gua usahain selalu ngarahin tuh senter ke setiap sudut lorong dan sesekali mengarahkan ke jendela panjang perpustakaan. Sudah beberapa lorong yang gua lewati, namun ketika memasuki lorong ke-6, gua ngedengar suara batuk dengan nada yang agak berat. Gua merasa itu adalah Pak Rebo, karena tipe suara yang hampir sama dengan suara Pak Rebo. Old man being old man lah. Tapi anehnya, suara batuk itu datang lagi, dan arah suara berada di lorong lainnya. Gua kembali untuk memastikan sambil memanggil nama Pak Rebo. Pak Bo, niku jenengan? Sialnya, gak ada balasan sama sekali dari Pak Rebo. Gue mulai panik. Gue ngarahin senter ke semua sudut lorong. Gue terus memanggil nama Pak Rebo, sembari berjalan menuju tempat mereka tidur. Tepatnya di sebuah ruang tunggu. Jujur, gue agak bingung. Tidak ada Pak Rebo di tempat itu. Karena sebelum gue berkeliling, Pak Rebo masih tertidur pulas beralaskan tikar. Pak Bo, Pak Bo. Gue terus mencari keberadaan Pak Rebo hingga keluar gedung. Namun, Pak Rebo tidak menampakkan batang hidungnya. Ketika gue kembali ke ruang tunggu, gue menemukan sebuah kertas yang bertuliskan, "Ron, aku metu golek madang. Mau kowe tak goleki ra ono." Nah, itu anehnya. Padahal, gue pas itu cuman kepisah satu ruangan doang. Masa Pak Rebo sama sekali nggak ngeliat gue? Dan pertanyaan gue selanjutnya, siapa yang batuk tadi? Tanpa ambil pusing, gue mencoba untuk istirahat dan tidur sebentar. Selang beberapa jam, gue terbangun mendengar suara azan. Dan herannya, gak ada Pak Rebo di samping gue. Gue bangun dan mencoba berkeliling lorong dan semua ruangan. Dan gue gak menemukan Pak Rebo. Akhirnya, gue memutuskan untuk ke pos jaga satpam. Dan ternyata melihat bayangan Pak Rebo masih terjaga di dalam pos security dengan semua kaca ditutup rapat dengan kain. Sontak gue nyeletuk. Loh, kok ditutup kabeh, Pak? Koyo weruh nek ana maling. Dan kalian tahu apa jawaban Pak Rebo? Beliau jawab gini, "Wedi aku enek pocong mambengi." Gue cuman bisa nelen ludah. Terus gue tanya dong, "Ning ngendi, Pak?" Pak Rebo natap gue penuh ketakutan. Dia jawab, "Ning sampingmu pas turu." Yes. Badan gue auto merinding. Jadi, ketika Pak Rebo kembali dari membeli makanan, Pak Rebo ternyata melihat gue yang tertidur dengan posisi memeluk sosok pocong. Awalnya Pak Rebo mengira itu adalah guling. Namun, ketika dia mengarahkan senter ke arah muka gua, dia melihat sesuatu belahan hitam tepat di sisi di mana saling berhadapan muka dengan gua. Pak Rebo mencoba mendekat dan terkejut. Ternyata belahan hitam itu adalah wajah yang penuh dengan belatung. Pak Rebo yang melihat itu langsung berlari dan memilih menyelamatkan diri daripada membangunkan gua. Akhirnya, Pak Rebo memutuskan untuk tidur di pos jaga dengan kain untuk menutupi kaca pos jaga. Sejak kejadian itu, badan gua terasa sakit dan harus izin 3 hari karena demam. Setelah sehat, alhamdulillah gua udah gak pernah diganggu hal-hal yang menakutkan. Ya, paling hanya suara-suara biasa, dan untungnya gua juga belum pernah lagi ke bagian jaga di area perpustakaan. Segitu aja cerita pengalaman horor gua sebagai security kampus di daerah Sleman, Yogyakarta. Buat kalian yang harus kerja di malam hari, pesen gua, berusahalah tenang dan jangan sampai kosong pikirannya. Usahain ada temen atau rekan kerja yang bisa diandelin. Cuma, kalau emang harus kerja sendiri, jangan lupa berdoa, minta perlindungan sama Tuhan. Terkadang, keberadaan mereka nggak lebih dari cuma pengen nunjukin ke kita kalau alam gaib itu ada. Wajar, apalagi orang baru. Biasanya ada fase pengenalan. Hahaha. So, sampai ketemu di lain cerita. Bye.